subscriber aku dimanapun kalian berada di Indonesia, yang ada di Indonesia ataupun Indonesian yang ada dimanapun. Jumpa lagi bersama aku di channel Mami Ika TV. Stay tune terus ya, jangan berhenti sampai selesai saksikan. So para sobat aku sekalian, sebagaimana kita ketahui juga bahwasannya selama pandemik ini kita harus selalu tetap berpikiran sehat, bahagia gitu kan. Dan jangan lupa ya mencari topik-topik yang bisa memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan. So aku ingin mengajak para sobat kembali menilik peliharaan aku di pagi hari yang adem ini, yaitu perihal keladi baret aku nih, sangat cantik sekali, udah tinggi banget. Dimana keladi baret ini sejarahnya sangat aku pelihara sejak masih bayi ya, di tempat yang kecil sampai aku kasih di tempat yang kayak gini nih, sampai kondisinya begini ya. Dia bisa kita lihat tuh, para sobat bisa lihat tuh, di dalamnya itu udah banyak banget tunasnya. Tapi saya tuh kasihan banget, media tanamnya ini mungkin udah 1 tahunan tidak saya ganti. So para sobat, dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian dari kita, dari saya, supaya tetap nih nggak diperhatiin. Ada cantiknya minta ampun kan. Tuh baiklah, kita sudah pada kondisi emergensi begini, kita berikan pertolongan apa, yaitu saya akan melakukan pergantian media tanam untuk keladi baret saya. Saya menggunakan pot biasa ya. Tadinya saya mau menggunakan pot gerabah, cuman saya cek pot gerabah saya itu nggak ada itunya, nggak ada apanya itu ya, nggak ada lubang anginnya gitu di sininya tuh, di dinding-dinding potnya nggak ada. Jadi saya tidak rekomendasikan. Biasanya saya beli pot gerabah yang ada ventilasi udaranya ya. Jadi saya cukup pakai yang pot plastik biasa saja ya. Saya ingin menggantikan ini nih. Ukuran 20 ya, ukuran 20 sama ukuran 18 sobat. Saya rasa mungkin saya pakai buat kondisi keladi baret saya ini, saya pakai ukuran 18 saja cukup ya, karena ya ini ada 2 anakan ya dengan 1 indukan. Baiklah para sobat aku, kita lanjutkan di sesi berikutnya, yaitu pergantian media. Oke. So sobat aku sekalian, nih pecinta keladian ya, aku sangat mencintai keladi baret ini ya. Aku pelihara dari sejak bayi, dari sejak segini nih para sobat. So para sobat nih, aku sudah lihat nih kondisinya itu udah memang membutuhkan pertolongan, sampai aku sanggak pakai ini nih, pakai tiang penyangga. Oke, kita buka dulu aja tiang penyangganya ya. Wah, guntingnya juga nggak ada nih. Baiklah, kita coba bongkar dulu. Aku sudah lihat medianya ya, medianya ini udah, aduh maaf banget ya teman-teman ya, udah 1 tahunan gak aku ganti. Lihat tuh, udah butek banget nih. Aku juga takut juga nih, jangan-jangan kepotong bonggolnya nih. Oke, ini udah tuh, udah tuh teman-teman tuh, udah jadi liat banget, udah butek, udah liat, udah jadi tanah liat di dalamnya. Tuh kasihan banget kan. Coba dulu ya teman-temannya, aku coba keluarkan sedikit demi sedikit dulu. Tuh kondisi tanahnya begitu nih teman-teman. Kasihan banget kan ini. Aku juga harus memberikan pertolongan kepada keladi ini yang kelihatannya dia sudah menjerit banget nih, membutuhkan pertolongan. Tuh lihat, tanahnya tuh udah liat banget. Aku nggak tahu deh ini apakah media tanam yang jenis apa dulu aku berikan kepada keladi baret ini, sampai dia pun juga dari aku pelihara kecil dengan media yang kayak gini nih, butek kayak gini, dia tuh bisa tumbuh setinggi ini. Tuh bisa tumbuh setinggi ini nih, selutut aku. Jadi ini baiklah, kita berikan media lagi yang sehat ya. Kita berikan saja media yang sehat. Tuh kayak gini teman-teman, udah tuh kayak gitu tuh, udah 1 tahun nggak diganti tuh, udah jadi kayak liat begitu tuh. Tuh udah kayak gitu tuh. Ntar ya, aku harus berhati-hati teman-teman, karena aku nggak mau bonggolnya kepotong sama sodokan ini. Tuh kita bisa melihat di sini ya, akar-akarnya tuh udah butek banget tuh, sampai udah liat jadi tanah liat gitu teman-teman. Ntar dulu ya teman-teman ya. Tuh
Jadi begitu teman-teman, kalau udah 1 tahun media nggak kita ganti, buteknya di atas sih dia masih kelihatan poros, tapi di bawahnya udah nggak karu-karuan tuh. Kondisi keladi baret aku, dia tuh udah butek kayak gini nih. Padahal kan aku tadinya nggak begitu ya. Jadi benar-benar udah ini memprihatinkan sekali. Kita coba bongkar ya. Tuh bisa dilihat di situ teman-teman. Kondisinya kita bongkar saja bonggolnya ini, tapi harus berhati-hati ya. Jangan sampai bonggolnya kepotong. Tuh. Butek banget nih. Oke, teman-teman, mari kita lihat ya. Bagaimana kondisi di bawah sini. Kita lihat kondisinya. Wow. Siap. Tuh teman-teman, kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Oke teman-teman, begitu ya. Nanti coba kita bersihkan dulu bonggolnya, kita buang saja ini ya, yang penyangganya ini, kasihan sekali dia. So para sobat, di sesi selanjutnya ini kita akan melanjutkan ke yaitu persiapan media tanam. So ini para sobat, lihat kan bagaimana media tanam saya setelah 1 tahun nggak diganti. Ini emang udah kondisi emergency condition ya para sobat ya. Ini udah butek, udah saya nggak tahu, ini nggak mungkin kita pakai lagi ya. Jadi kita manfaatkan untuk hal-hal yang lain saja nanti. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan ke para sobat, saya melihat banyak sekali di sini semut-semut kecil ya, semut-semut kecil. Jadi saya rendam dulu sedikit pakai anti germen. Kalau para sobat nggak ada anti germen ya, bisa menggunakan sunlight cairan pencuci piring ya. Jadi ini saya bersihkan nih sampai bersih begini nih, akarnya putih. Tuh, ini tadi benar-benar sarang semut para sobat, banyak semut-semut kecilnya. Saya juga nggak tahu kenapa ini keladi saya bonggolnya jadi rumah semut ya. Jadi ini saya tadi lihat ternyata saya pelihara dari kecil segini nih, nggak cukup sejengkal, setengah jengkal. Ini ternyata dia udah punya bonggol lagi. Jadi saya pisahkan saja, dan ini akarnya putih bersih, saya bersihkan dulu karena tadi banyak sarang semutnya. Ya, banyak semut-semut kecilnya. Ini media udah butek dan semut-semut kecilnya juga. Jadi kita rendam dulu, kita sterilkan dulu bonggolnya ya. Bonggolnya masih sangat sehat ya para sobat, akar-akarnya bisa dilihat di situ, dan juga tunasnya juga ada. Oke, kita rendam dulu ya para sobat 5 menitan. Oke. Para sobat aku, kita lanjut ke ini pot bekasnya ya, ke media tanam, persiapan media tanam. Karena tadi saya dapat 2 ya, dari 1 baret keladi baret segini saya dapat anakan baru. Jadi ternyata saya pakai dua-duanya. Oke, saya pakai dua-duanya. Kita lakukan persiapan media tanam. Media tanam saya udah steril, jadi nggak akan ada lagi namanya kutu-kutu atau semut-semut kecil, kutu-kutu kecil. Ini adalah media tanam yang udah steril banget para sobat ya. Ada andamnya juga, ada yang putih-putih ini perlit, kemudian ada sekam bakar, ada sekam mentah, kemudian juga ada kokopit ya. Kalau itulah media tanam yang saya punya ya saat ini ya para sobat ya. Jadi karena ini ada akarnya, jadi ini nggak apa-apa dipakai kayak gini, kecuali kita potong yang nggak ada akarnya harus lebih banyak kokopitnya ya. Jadi harus lebih banyak yang butiran halusnya daripada kasar-kasar begini. Baiklah, karena ini tadi kita dapat 2, dapat 1 anakan, jadinya kedua pot ini akhirnya terpakai. Oke para sobat, kita isi saja masing-masingnya ya, kita isi. Jadi dari 1 keladi baret kecil itu saya mendapatkan indukan yang penuh dengan tunas ya. Jadi ini sebuah mukjizat juga sih para sobat ya. Bonggolnya itu banyak
semut-semut kecilnya. Dan ini juga udah steril banget, para sobat bisa lihat kan betapa sterilnya media tanam saya, sehingga ini nggak ada kutu-kutu kecil. Jadi kalau para sobat pun punya yang namanya kalau pergi ke toko pupuk itu coba deh beli furadan. Furadan ditaburin sedikit di media tanam, di atasnya juga bisa, di atasnya kayak gini sekali sebulan atau ya 2 bulan sekali taburin sedikit untuk menghindari media tanam kita itu menjadi sarang dari semut-semut kecil, keong-keong kecil, cacing-cacing kecil, kutu-kutu kecil. Nah itu jadi media tanam kita tuh udah rumah bagi makhluk-makhluk yang kecil-kecil itu gitu. Oke para sobat, ini aku coba dulu yang ini ya. Tuh udah bersih. Nih ya, saya rendam sama anti germen. Duh, karena apa? Karena tadi nih udah bersih, bonggolnya nih udah ada di rumah semut-semut kecil para sobat. Nih saya masukin sini ya. Oke, para sobat sekalian, bisa jadi dia tuh nggak kuat berdiri dulu, bisa jadi sih. Makanya kalau ada pasir malang di atasnya bisa diperkokoh dengan pasir malang. Ya para sobat, pasir malang itu nggak menghalangi pertumbuhan ini loh, pertumbuhan tunasnya enggak. Dia akan lebih kokoh berdiri sih. Kita bisa tadi melihatkan betapa bersihnya akarnya, udah saya bersihin tadi. Tuh, dari yang udah butak begini. Oke, cantik sekali. Taruhlah keladi barat ini di tempat yang mendapatkan sinar matahari cukup supaya merahnya lebih banyak daripada hijaunya. Oke para sobat aku sekalian, lakukan hal yang sama untuk induknya di media tanam yang ukuran 20 inci, ini 18 inci untuk anakannya. Lakukan hal yang sama ya, lakukan hal yang sama di sini nanti seperti ini. Kita mendapatkan anakan baru dan indukan yang penuh sama tunas nih. Ini tunasnya banyak nih muncul di sini, ini ada tunas juga lagi. Ini lakukan hal yang sama ya para sobat ya. Coba biar saya iniin dulu, saya nggak mau dia itu, nah begitu jadi agak kayak ini. Kalau ada media tanam gini berupa pasir malang, bisa para sobat taruh di atasnya pasir malang. Pasir malang itu tidak menghalangi pertumbuhan tunas baru, tidak. Bisa jadi dia nggak kuat dulu berdiri ya, jadi dia masih membutuhkan penyangga ini. Tuh. Jadi media barunya tuh, perhatikan perbedaan media baru sama media lama ya. Itu media lamanya udah butek para sobat. Udah jadi tanah liat. Udah butek banget. Apakah dia bisa berdiri apa tidak? Nah, sepertinya dia belum bisa berdiri para sobat karena saking tingginya dia ini. Ya. Nanti kita beri penyangga. Jadi kita beri penyangga, nanti saya mau cuci ini dulu karena saya khawatir jangan-jangan masih ada semut-semut kecilnya itu. Jadi nggak steril para sobat. Ini oke para sobat sekalian, jangan lupa disiram sedikit menggunakan cairan penyegar larutan vitamin B1 supaya dia nggak kaget di media barunya, di rumah barunya. Oke, cukup segini. Kita sudah berhasil mengganti media yang sehat dan bersih untuk keladi baret kita. Jangan lupa taruh di tempat yang mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga dia akan hijaunya berubah menjadi merah. Oke, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Stay tune, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.